Kembali di Angus Pagi pemirsa, Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati saling berpelukan di ruang sidang. Momen yang terjadi dalam sidang pembunuhan Yosua tersebut mendapat cibiran dari pengunjung sidang. Sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat dengan terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati digelar bersamaan hari ini. Sesaat sebelum sidang dimulai, Putri Chandrawati menghampiri Ferdy Sambo. Di momen inilah Putri mencium tangan suaminya yang dibalas dengan pelukan dari Ferdy Sambo. Sambo juga sempat mencium kening Putri. Sontak aksi kedua terdakwa ini membuat pengunjung sidang bersorak. Setelahnya, Sambo dan Putri duduk di tempat mereka di samping pengacara masing-masing. Keduanya kompak mengenakan pakaian serba hitam dalam sidang hari ini. Bertolak belakang dengan keluarga Brigadir Yosua yang hari ini hadir sebagai saksi dan kompak mengenakan pakaian berwarna putih. Sidang lanjutan kasus pembunuhan Yosua Huta Barat menjadi momen tatap muka keluarga Yosua dengan Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. Majelis Hakim akan menguji keterangan keluarga Yosua dengan alibi Ferdy Sambo dan istrinya. Selasa pagi, sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Agenda sidang mendengarkan keterangan saksi dari pihak keluarga Yosua Huta Barat dengan terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. Sidang ini menjadi momentum keluarga Yosua bertatap muka langsung dengan Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati pasca pembunuhan terhadap Yosua Huta Barat. Keluarga Yosua tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Selasa pagi mengenakan pakaian putih. Di antara saksi yang hadir adalah orang tua Yosua, Samuel Huta Barat dan Rosti Simanjuntak, kakak dan adik Yosua hingga kekasih Yosua Huta Barat. Sebelum masuk ke ruang sidang, pihak keluarga menyatakan siap memberikan kesaksian dan bertemu langsung dengan otak pembunuhan Yosua Huta Barat. Keterangan dari pihak keluarga Yosua Huta Barat akan dikonfrontasi dengan alibi Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati dalam persidangan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Tangis ibunda Brigadir Yosua Rosti Simanjuntak pecah saat menjadi saksi dalam sidang pembunuhan putranya dengan terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. Rosti meminta Ferdy Sambo bertobat dan menyebut mantan Jenderal Bintang 2 itu telah merampas nyawa anaknya dengan sadis. Ada anak kandung saya yang sudah saya lahirkan, yang sudah saya besarkan sebagai titipan Tuhan yang membanggakan buat keluarga kami. Dia menghormati Bapak sebagai atasannya. Kejahatan apa yang harus Bapak tutupin untuk menginginkan kematian daripada anak aku, almarhum Yosua? Apa saja yang mau ditutup-tutupi? Kami habis pikir sebagai ibu. Itu satu. Kedua, penegak hukum. Bagaimana penegak hukum sebagai panutan di institusi ini tidak bisa melindungi anak yang sudah siap mengawal, mendampingi Bapak selama bertugas di sana dengan setia dan tanggung jawab. Kalau ada kekurangan anakku, sebagai atasan Bapak bisa bijaksana dan memberitahu atau memberikan sanksi buat anak saya. Tapi dengan sadisnya, dengan keadaan mata terbuka Bapak, anak saya Bapak habisi, nyawanya Bapak rampas. Itu adalah hak Tuhan Bapak. Kata Bapak saya dengarkan di media, Bapak adalah ciptaan Tuhan. Ini ya Bapak saya kutip ini. Pemberitahuan di media, Bapak adalah ciptaan Tuhan yang seiman juga dengan kami ibunya.
dengan anakku Nofriansa Yosua yang sudah Bapak habisin. Tapi ini tegaknya Bapak tidak bergeming sedikit pun untuk memberikan penjelasan ke anakku, memberikan pembuktian untuk sekejap Bapak Perdisambo. Hancurnya hatiku Bapak. Bapak mempunyai ibu. Bapak lahir dari seorang ibu. Bapak juga ciptaan Tuhan. Karena itu mohon segeralah sadar. Bertobatlah Pak. Tetesan darah anakku itu, jeritan tangisan anakku itu, mungkin ini tidak akan terlupakan dari hati seorang ibu Bapak yang bersusah payah melahirkan, membesarkan, mendidik anakku menjadi anak kebanggaan buat kami yang sudah Bapak hancurkan harapanku dan harapan anakku yang begitu setia Bapak. Begitu hormatnya kepada Bapak yang tidak pernah mengeluh pun seberapa tugasnya dan tidak pernah bercerita atas apa yang kurang, tetap mengkabari yang baik dan aman baik-baik. Ini Pak Perdisambo, segeralah, sadarlah, bertobatlah. Hidup ini tidak kekal dan abadi. Kekuasaan apapun, pangkat apapun keberadaan kalian, Tuhan kalau menghendaki semua akan lenyap, akan musnah. Apa yang kita tuai, kita tabur, akan kita tuai Bapak. Jadi mohon sadarlah sebagai ciptaan. Di hadapan Majelis Hakim dan orang tua Yosua Huta Barat, Verdi Sambo dan istrinya minta maaf. Namun Sambo tetap menyalahkan perbuatan Yosua Huta Barat pada istrinya, Putri Chandrawati, yang menjadi pemicu pembunuhan. Bapak dan Ibu Yosua, saya sangat memahami perasaan Bapak dan Ibu. Saya mohon maaf atas apa yang telah terjadi. Saya sangat menyesal saat itu saya tidak mampu mengontrol emosi dan tidak jernih berpikir. Di awal lewat persidangan ini, saya ingin menyampaikan bahwa peristiwa yang terjadi adalah akibat dari kemarahan saya atas perbuatan anak Bapak kepada istri saya. Itu yang harus saya sampaikan, nanti akan dibuktikan di persidangan. Saya yakini bahwa saya telah berbuat salah dan saya akan bertanggungjawabkan secara hukum. Saya juga sudah minta ampun pada Tuhan. Demikian mungkin yang mulia. Terima kasih. Pemirsa, Putri Chandrawati juga menyampaikan permohonan maaf kepada orang tua Brigadir Yosua Huta Barat. Sambil menangis, Putri mengaku bisa merasakan duka seorang ibu dan menyesali perbuatannya. Saya atas nama keluarga menyampaikan turut berduka cita kepada Ibu dan Bapak Samuel Huta Barat beserta keluarga atas berpulangnya Ananda Brigadir Yosua Huta Barat, dan semoga almarhum diberikan tempat yang terbaik oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Ibu dan Bapak Samuel Huta Barat dan keluarga, kita sebagai manusia hanya bisa mengembalikan setiap jalan kehidupan kita ini yang adalah kehendak dan rahasia dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya dan Bapak Verdi Sambo tidak sedetik pun menginginkan kejadian seperti ini terjadi dalam kehidupan keluarga kami yang membawa duka dan luka yang dalam di hati saya dan keluarga. Saya juga sebagai seorang ibu bisa merasakan bagaimana duka yang dalam di hati ibu sebagai ibunda dari Yosua yang mengalami kehilangan seorang anak yang adalah nafas kehidupan. Untuk itu, dari kerendahan hati yang dalam, saya mohon maaf untuk ibunda Yosua beserta keluarga atas peristiwa ini. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa
membuka dan menguatkan hati Ibu dan Bapak Samuel Huta Barat beserta keluarga. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Ibu dan Bapak Samuel beserta keluarga. Dan saya siap menjalankan sidang ini dengan ikhlas dan ketulusan hati saya, agar seluruh peristiwa yang terjadi dapat terungkap. Terima kasih. Ayah mendiang Brigadir Yosua Huta Barat, Samuel Huta Barat, menceritakan perdebatan saat dilarang Kombes Leonardo Simatupang untuk melihat jenazah Yosua. Samuel menolak menandatangani berita acara penyerahan jenazah sebelum bisa melihat wajah putranya. Pada saat itu kami masih sangat berduka, menangis sedu-sedunya keluarga besar. Sesudah saya ditenangkan oleh keluarga yang ada di rumah, jadi Pak Leonardo menyodorkan secari kertas, yaitu kertas berita acara serah terima jenazah. Jadi pada saat itu saya tolak. Ini apa ini Pak? Sampai saya suruh orang yang di sekitar saya untuk bacakan. Saya nggak sanggup bacakan pada waktu itu. Ini berita acara penyerahan jenazah. Jadi saya bilang sama Pak Leonardo, ini Pak surat penyerahan jenazah mau saya tanda tangani. Ya, kalau tidak dibuka itu peti, saya tidak mau. Saya belum tahu apa isi peti. Anak saya apa bukan? Kalau anak saya syukur, kalau tidak anak saya, entah barang lain, saya bisa masuk penjara Pak. Jadi datang Pak Leonardo, masa Bapak tidak percaya bahwa dalam peti ini anak Bapak? Kalau belum saya lihat jenazah anak saya dan luka tembaknya, seperti berita yang saya dengar, saya tidak hanya dengan sendirinya, Pak Leonardo berubah pikiran, diizinkan dibuka. Diizinkan pun dibuka, tidak semua tutup peti jenazah, hanya sampai batas dada, 2 kancing. Kubuka sendiri beserta dibantu keluarga di rumah. Saya buka bautnya semua, baru dibuka peti jenazah sebatas dada. Yang diizinkannya dibuka hanya 2 kancing. Yang pertama saya lihat pada saat itu luka di hidung, Bu. Luka di hidung. Hidung ini di pertengahan dijahit. Baru di bibir ada agak kiri. Ini geraham ini saya lihat agak bergeser ini, Bu. Bergeser ke kanan. Jadi di bawah kelopak mata sebelah kanan ada luka kurang lebih 1 cm. Di bawahnya lagi ada luka. Jadi saya buka lah kancing bajunya 2 kancing, saya lihatlah di dada ini ada lubang. Saat itu belum bisa saya putuskan entah lubang apa itu. Cuman di dalam pikiran saya mungkin inilah yang mengakibatkan meninggalnya anak. Apakah saat itu Pak Leonardo yang dari Mabes Polri itu tidak mengizinkan untuk dibuka secara keseluruhan? Tidak mengizinkan, apalagi bajunya semua tidak boleh dibuka semua. Tidak boleh dibuka semuanya? Iya. Apa alasan daripada Pak Leonardo ketika itu disampaikan pada saksi? Pada saat itu dia bilang bahwa jenazah almarhum sudah divisum dan sudah diformalin. Sudah diformalin, sudah divisum, Iya. begitu? Iya. Kemudian saudara saksi ketika mengetahui yang luka yang hanya sebatas dari kepala sampai dada, kemudian saudara mau menandatangani berita acara serah terima jenazah itu? Makanya saya mau, Bu, sudah saya lihat bahwa jenazah yang di dalam peti jenazah itu bahwa anak saya, dan kami keluarga besar sudah melihat, kami menandatanganinya, saya menandatanganinya. Informasi lain pemirsa, Partai Perindo berhasil melewati proses verifikasi faktual di berbagai daerah. Partai pimpinan Haritanu Sudibyo ini optimis bisa ikut dalam pemilu dan juga menjadi pemenang pemilu 2024. KPUD Kabupaten Jember menyatakan DPD Partai Perindo lolos verifikasi faktual dan memenuhi syarat untuk mengikuti pemilu 2024. Hasil ini diperoleh setelah KPUD Kabupaten Jember memverifikasi kepengurusan DPD Partai Perindo Kabupaten Jember, kantorisasi, dan keterwakilan 30% perempuan. Data-data yang kita siapkan sudah memenuhi syarat semua, dan untuk beberapa hari ke depan kita tinggal melakukan verifikasi keanggotaan yang akan dilakukan oleh KPUD Kabupaten Jember.
Sementara itu, hasil yang sama juga diperoleh oleh DPD Partai Perindo Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Bandung. Kedua DPD Partai Perindo ini juga dinyatakan lolos verifikasi faktual oleh KPUD setempat. Tadi sudah diverifikasi faktual, kantorisasi, terus keanggotaan pengurus, dan alhamdulillah hasilnya MS. Berkas SK dari DPP, domisili kantor, KTP KTA keanggotaan pengurus inti yang 5 orang. Tapi kita memenuhi persyaratan nampaknya. Memenuhi persyaratan. Lolos verifikasi faktual adalah wujud nyata kerja keras para kader Partai Perindo di berbagai daerah. Peluang Partai Perindo mengikuti pemilihan umum 2024 mendatang semakin terbuka lebar. Tim Liputan iNews melaporkan. Relawan perempuan dan anak Partai Perindo membagikan bunga dan permen kepada masyarakat dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda di Jakarta. Partai Perindo memaknai Sumpah Pemuda sebagai suatu momen persatuan menuju Indonesia sejahtera. Bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda, relawan perempuan dan anak Partai Perindo menggelar aksi cinta tanah air dengan membagikan bunga dan permen kepada masyarakat di lampu merah kawasan Tugu Tani, Jakarta. Relawan perempuan dan anak Partai Perindo membagikan 1.000 tangkai bunga serta 1.000 permen untuk anak-anak. Bunga dipilih karena melambangkan cinta kasih dan persahabatan. Bunga melambangkan cinta kasih, bunga melambangkan persahabatan, bunga juga melambangkan kekeluargaan. Untuk anak-anak kita membagi permen, untuk ibu-ibu maupun orang tua kita membagikan bunga. Karena kita tahu bunga adalah yang bisa mempersatukan kita. Relawan perempuan dan anak Partai Perindo memaknai Hari Sumpah Pemuda sebagai momen kebersamaan dan persatuan demi Indonesia sejahtera. Relawan perempuan dan anak Partai Perindo memaknai Sumpah Pemuda sebagai suatu suasana kebersamaan persatuan anak bangsa menuju Indonesia sejahtera. Melalui momen Sumpah Pemuda, Partai Perindo melalui relawan perempuan dan anak berkomitmen membantu dan melindungi perempuan dan anak korban kekerasan dengan memberikan pendampingan hukum hingga pendampingan dan proses pemulihan psikologis. Dari Jakarta, Muhammad Zulhilmi, Pandu Priyo Aji, iNews melaporkan. Pemirsa, merespon keluhan dampak kenaikan harga bahan bakar minyak, relawan dan pendukung Sandiaga Uno memberikan subsidi murah untuk para pengemudi ojek online di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dampak kenaikan harga BBM sangat dirasakan pengemudi ojek online di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Melihat hal ini, relawan Dang Sanak Sandi Banua mengadakan program subsidi BBM murah untuk membantu para ojol. Para ojol antusias menyambut program ini karena hanya dengan uang Rp4.000 mereka sudah mendapatkan 2 liter bensin Pertalite. Program subsidi murah ini sejalan dengan visi Menparekraf RI Sandiaga Uno dalam membangkitkan perekonomian Indonesia. Sementara itu, relawan Puan Maharani kembali menggelar senam bersama dan bakti sosial untuk masyarakat. Selain bakti sosial, relawan dari 12 kota dan kabupaten mendeklarasikan dukungan pada sang Ketua DPR RI. Selain bakti sosial, relawan juga menggelar pertandingan futsal di Sleman, Yogyakarta. Turnamen memperebutkan hadiah puluhan juta rupiah. 12 relawan berasal dari berbagai kota dan kabupaten, diantaranya DKI Jakarta, Bogor, Tangerang Selatan, Karawang, hingga Sidoarjo. Mereka optimis Puan akan bisa mengikuti Pilpres 2024. Kepada relawan Ibu Puan yang telah memfasilitasi kami di turnamen futsal ini, dan doa untuk Ibu Puan Maharani semoga di 2024 bisa maju menjadi Presiden Republik Indonesia. Dukungan terhadap Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 digelar dalam kegiatan doa bersama untuk Indonesia di Yogyakarta dan Lamongan, Jawa Timur. Sementara di Deli Serdang, Sumatera Utara, para petani tebu meyakini Ganjar dapat mengembalikan kejayaan swasembada gula.
ribuan warga Nahdlatul Ulama yang tergabung dalam relawan Santrine Abah Ganjar menggelar istighosa dan doa bersama untuk Indonesia. Kegiatan berlangsung di Pondok Pesantren Ibnu Hadi Ngentak di Prambanan Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Mereka mendoakan Indonesia diberikan pemimpin yang amanah dan bertanggung jawab dan mendukung Ganjar Pranowo menjadi Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029. Dukungan untuk Ganjar karena sosoknya yang religius dan dekat dengan ulama dan juga nasionalis. Ratusan ibu-ibu dari berbagai daerah di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur berkumpul di salah satu area lapang di Dusun Moro, Desa Moro Nyamplung, Kecamatan Kembang Bahu. Mereka yang tergabung dalam jaringan relawan Mak Ganjar Jawa Timur memiliki latar belakang yang beragam, mulai dari petani, pedagang, hingga guru sekolah. Kekaguman terhadap figur Ganjar Pranowo menyatukan dan membentuk kekompakan mereka menjadi relawan Mak Ganjar. Untuk mengkonsolidasikan dukungan, mereka menggelar doa bersama untuk Indonesia bersama Mak Ganjar Jawa Timur untuk negeri. Mereka meyakini Ganjar sebagai sosok pemimpin yang amanah dan bertanggung jawab. Deklarasi dukungan untuk Ganjar Presiden RI 2024 berlangsung di Desa Buluh Cina, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Ratusan petani tebu dari 8 desa di 3 kecamatan dan 2 kabupaten ini menyatakan dukungan karena Ganjar Pranowo berkomitmen dalam ketahanan pangan. Program ketahanan pangan terus digencarkan oleh Ganjar melalui berbagai upaya dan kebijakan. Mereka yakin Ganjar pemimpin yang tepat untuk mewujudkan kembali kejayaan swasembada gula Sumatera Utara. Para petani tebu meyakini jika Ganjar terpilih menjadi Presiden RI, maka kesejahteraan masyarakat, khususnya petani tebu, akan semakin meningkat. Tim Liputan iNews melaporkan. Partai Garuda apresiasi putusan Mahkamah Konstitusi yang memperbolehkan bagi menteri yang maju Pilpres tidak perlu mundur selama mendapatkan persetujuan dan izin cuti dari Presiden. Permohonan Partai Garuda dalam pengujian material Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum pada pasal 170 ayat 1 terkait menteri dan pejabat setingkat menteri dan pejabat setingkat menteri tidak harus mengundurkan diri jika dicalonkan sebagai calon presiden dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Sehingga putusan MK dalam perkara nomor 68 tahun 2022 menegaskan menteri dan pejabat setingkat menteri yang dicalonkan oleh partai politik maupun gabungan partai politik peserta pemilu tidak harus mengundurkan diri sepanjang mendapatkan persetujuan dan izin dari Presiden. Hal ini pun disambut baik oleh Ketua Umum Partai Garuda, Ahmad Rida Sabana. Lihat bahwa uji material ini menjadi penting oleh Partai Garuda. Dan karena Partai Garuda jelas mempunyai legal standing yang jelas untuk mengajukan uji material ini, dan kami ingin memberikan tempat yang seluas-luasnya kepada seluruh potensi yang ada di Republik ini untuk mencalonkan dan menjadi pimpinan, dan tidak membatasi kepada mereka yang memang saat ini mungkin sedang duduk di pemerintahan atau di kabinet Pak Jokowi dan Pak. Pengunjung Disneyland Shanghai terkena lockdown usai Shanghai melaporkan 10 kasus positif COVID-19 di kota itu. Informasi mancanegara akan hadir usai jeda.